DPRD sendiri gimana, khususnya Komisi 4 nih, menyikapi ternyata banyak sekali nih penyimpangan terjadi di lapangan? Terima kasih. Jadi dulu kan di DPRD penanganan sebagai mitra dari penanganan bencana itu kan Komisi 1. Yeah. Kalau dulu kan sebelum ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini namanya masih Satkorla. Satkorla itu koordinasinya dengan Komisi 1. Namun kemudian waktu pembahasan tatib untuk BPBD-nya kalau udah terbentuk itu menjadi mitranya Komisi 4, komisi kami gitu. Kami dari Komisi 4 waktu itu udah 2 kali memanggil eksekutif. Namun untuk kali pertama itu tidak batal jadinya karena yang kita undang sekda tidak bisa hadir. Asisten pun tidak ada, yang datang ada pejabat di bawah tingkat itu dan tidak punya kompetensi dalam pengertian wewenang untuk bisa menjawab secara lebih memadai. Dan pertemuan kedua pun memang kalau sekda diundang, asisten boleh mewakili sebenarnya, cuman yang datang pun bukan yang punya kapasitas memadai mengerti tentang itu. Jadi lembaga yang sangat terkait, misalnya Bapeda juga tidak hadir, gitu ya. Padahal itu kan Bapeda itu kan dapur gitu ya, konseptor pembangunan daerah. Jadi memang dari 2 kali momen yang kita agendakan, kita tidak pernah dapat informasi yang memadai soal itu. Dan untuk BPBD pun sampai terakhir kita tanya itu baru yang ada aturan-aturannya, tapi sampai hari ini kita belum mendengar itu udah esetel, udah eksis, udah diresmikan, kita belum dengar. Dan di PPBD itu kan ada badan pelaksana namanya gitu ya. Badan pelaksana itu memang ex officio dari eksekutif, kepala badan pelaksana itu langsung sekda. Kemudian ada juga namanya badan pengarah. Badan pengarah ini diambil dari baik profesional, aktivis LSM, pokoknya orang yang punya kompetensi di bidang itu, dan itu rekrutmennya itu dari melewati DPRD, dan sampai sekarang itu belum terjadi. Jadi kita di DPRD sungguhnya amat menyayangkan kelambanan pemerintah daerah dalam hal ini. Apalagi kalau kita baca ya temuan BPK itu semuanya kita perih sebenarnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya di Sumatera Barat dalam hal penanggulangan gempa ini. Jadi kita berharap memang ke depan ini udah mesti dimulai perbaikan mendasar gitu ya, karena gempa ini bukan terjadi itu bukan, tidak bisa dibilang itu untuk yang terakhir kalinya gitu, dan bencana ini bukan hanya gempa gitu. Jadi mudah-mudahan periode ini menjadi momen kesadaran bagi kita, baik pemerintah maupun masyarakat, bahwasanya memang ada hal yang serius, problem serius yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi kalau situasinya normal, barangkali jalannya pemerintah ini dianggap orang ya biasa-biasa saja gitu. Tapi di saat bencana itu nampak bahwa sesungguhnya memang beliau-beliau itu tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak maksimal gitu. Jadi akhirnya akibatnya masyarakat makin teraniaya jadinya. Saya kira itu. Ya, nah kalau dilihat dari timeline mulai dari gempa sampai sekarang yang sudah masuk rekon rehab ini, bisa dikatakan itu sudah telah, padahal DPRD Komisi 4 sudah memanggil 2 kali ya Bang ya. Nah apakah ada lagi nih pemanggilan yang ketiga untuk audiensi? Karena kalau dilihat dari timeline sudah telat sekali untuk membentuk BPBD ini, padahal kita sudah masuk rekon rehab ini. Nah gimana, apakah akan ada lagi nih audiensi yang ketiga kali? Oh iya, kita akan panggil lagi gitu. Jadi mungkin
DPRD akan lebih sedikit keras gitu ya, karena bagaimanapun kalau tidak juga terjadi perubahan dalam penyikapan soal ini oleh pemerintah, DPRD juga ikut disalahkan nantinya, karena bagaimanapun di DPRD itu kan tokoh-tokoh, figur-figur yang menjadi representasi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya. Jadi kita emang akan panggil lagi dalam waktu dekat, barangkali paling lambat awal April itu udah clear setidaknya penjelasan keterangan soal ini gitu. Kita tidak ingin situasi ini makin membuat Sumatera Barat itu makin stagnan gitu, makin tidak jelas ke depannya gitu. Jadi kita minta pemerintah berjelas-jelas lah soal ini, karena ini tuntutan undang-undang ini banyak sekali sungguhnya. Masyarakat berhak mendapat keterangan, informasi tertulis dan lisan gitu. Jadi patut sekedar dapat informasi aja sampai sekarang, jangankan masyarakat, DPRD aja tidak dapat gitu. Iya. Jadi emang anomali ini sungguhnya, tidak jelas gitu. Kira itu. Oke. Iya, baik, kita ke Bung Vino lagi nih. Nah, tentunya seperti yang dibilang Bang Abel tadi, masyarakat juga berhak mengetahui apa-apa yang harus mereka ketahui. Sementara sosialisasi mengenai apa saja hak-hak dari masyarakat ini nggak tahu masyarakat. Kira-kira Bung Vino bisa nggak menjelaskan, mungkin karena masyarakat kita juga mendengarkan, apa saja hak-hak dari masyarakat ini yang berhak mereka terima itu selain bantuan gitu. Jadi memang undang-undang kita udah jelas ya. Undang-Undang 24 2007 ada hak masyarakat. Pertama itu masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi masyarakat rentan. Jadi pada hal ini masyarakat itu berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu anak-anak, orang cacat, itu orang tua, ya ibu hamil gitu kan. Kemudian mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dalam penanggulangan bencana. Jadi kita ini belum juga ada pendidikan, pelatihan terkait dengan bencana. Kemudian mendapatkan informasi secara tertulis maupun lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Nah ini yang sangat minim. Kebijakan-kebijakan terkait dengan bencana ini minim sekali sosialisasinya kepada masyarakat. Sementara ini hak masyarakat nih untuk mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis tentang kebijakan penanggulangan bencana. Informasi. Kemudian masyarakat juga berhak berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial. Kemudian berpartisipasi mengambil putusan terhadap kebijakan penanggulangan bencana, baik untuk diri sendiri maupun komunitasnya. Kemudian juga berhak untuk melakukan pengawasan terhadap penanggulangan bencana. Terakhir, masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu kebutuhan sandang, pangan, ketika terjadi tanggap darurat, kemudian kebutuhan untuk rumah yang layak, kebutuhan kesehatan, air bersih, kebutuhan dasar. Kemudian juga mendapatkan ganti kerugian. Ganti kerugian itu berupa ganti kerugian terhadap rumah yang rusak berat, sedang, ringan. Kemudian juga ganti kerugian terhadap ada keluarga yang kemudian meninggal, jadi uang duka. Kemudian juga ganti kerugian juga dapat diberikan kepada yang mengalami